Jika dengan cara mengintimidasi mental tidak berhasil, manipulator biasanya akan mengambil trik lain dengan cara memposisikan dirinya sebagai korban. Manipulator akan menunjukkan jika yang dilakukannya adalah orang paling menderita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Salam Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, Sampurasun, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Sahabat Hidayah TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, segala puji hanyalah milik Allahur Rabb yang senantiasa merahmati atau melimpahkan nikmat kepada kita semuanya. Nikmat yang terpenting adalah nikmat sehat walafiat, sehingga kita masih dapat ketemu lagi di channel ini. Insya Allah diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tentang 7 ciri-ciri sifat orang manipulatif yang harus diwaspadai dan hindari, bahkan dijauhi. Namun sebelum teman-teman menyimak video ini sampai selesai, bagi teman-teman yang telah melakukan subscribe, like, komen, dan share, saya doakan teman-teman disehatkan jiwa dan raganya, dimudahkan segala urusannya, dilancarkan rezekinya, dan insya Allah mendapatkan uang tak terduga 100 miliar rupiah. Amin ya rabbal alamin. Pada saat kita menjalani kehidupan sehari-hari dengan pacar, entah teman, keluarga, pasangan, pasti akan mengalami masalah. Hubungan yang tidak sehat dapat dipengaruhi atau mempengaruhi pada fisik dan bahkan psikis seseorang. Salah satu penyebab adalah kita terjebak pada hubungan yang tidak sehat. Terkadang masalah tersebut dapat berasal dari emosi maupun keserakahan dalam menjalani hubungan. Manipulatif merupakan salah satu cara seseorang supaya orang lain mengikuti apa yang diinginkannya, yang dapat mempengaruhi emosi bahkan mental orang lain. Manipulatif ini sering menggunakan kelemahan orang lain untuk menyerang seseorang supaya dapat memanfaatkan bahkan mengontrol korban dengan tujuan supaya mengikuti keinginannya. Pelaku atau aktor manipulatif disebut manipulator. Manipulator ini mempunyai trik supaya korbannya merasa apa cara yang dilakukan menjadi tidak rasional dan menyerah. Manipulator akan berpura-pura merasa bersalah, mengeluh, suka berbohong, suka membanding-bandingkan, menyalahkan keadaan, dan mempermainkan pikiran seseorang. Jika kalian menaruh rasa empati dan simpati yang kuat terhadap manipulator atau di hadapan manipulator, maka dia akan merasa senang. Apalagi saat kalian ikut campur ke dalam urusannya, maka kalian akan dimanfaatkan secara terus-menerus oleh manipulator tersebut. Oke teman-teman semuanya, berikut ini adalah 7 ciri-ciri sifat orang manipulatif yang harus diwaspadai dan hindari supaya kalian tidak terjebak oleh perangkap manipulator. Untuk yang pertama adalah suka menyangkal. Taktik atau trik menyangkal atau suka menghindar adalah salah satu taktik yang digunakan seorang manipulator dalam menjalankan visi misinya. Hal tersebut supaya orang yang dituju bisa membuat dan merasa bersimpati terhadapnya. Mungkin awalnya kalian akan merasa bersalah. Itu merupakan trik yang dilakukan oleh si manipulator, akan membuat kalian terus memaafkan apa yang sudah dilakukan kepada kalian. Padahal mereka yang bersalah, namun kalian yang meminta maaf terhadap manipulator tersebut. Mantap kan? Untuk yang kedua adalah suka berbohong.
Ciri yang sering digunakan oleh manipulator adalah suka berbohong, karena dengan berbohong merupakan cara yang paling ampuh yang sering manipulator lakukan pada saat menghadapi permasalahan yang harusnya manipulator salah. Dia akan terus menyembunyikan rasa bersalahnya dengan cara mempermainkan fakta yang sesungguhnya. Malah manipulator akan mengalihkan masalah lain yang mungkin kalian sudah lupa terhadap masalah lain tersebut, sehingga kalian akan merasa sangat kebingungan dalam menjawab pertanyaannya. Seorang manipulator selalu mencari celah supaya bisa mendapatkan apa yang diinginkannya, menyembunyikan fakta yang sebenarnya, atau malah akan memutar balik fakta supaya dia merasa dirinya paling benar. Demi untuk menutupi kesalahannya, mereka tidak segan-segan berbohong sampai menyebut demi Allah. Salah satu cara yang bisa dilakukan supaya kita mengetahui manipulator itu berbohong atau tidak, yaitu dengan cara mengulang-ulang pertanyaan ya. Biasanya mereka tidak akan menjawab jawaban yang konsisten dan lebih banyak ngawurnya dan berdusta. Yang ketiga adalah suka mengintimidasi mental. Manipulator biasanya sering mengintimidasi lawannya dengan berbagai cara. Walaupun tidak menggunakan ancaman kekerasan, manipulator akan melakukannya dengan membuat kata-kata yang halus dan indah, menusuk hati supaya lawannya kena mental, dengan tujuan supaya kalian merasa takut dan menyerah. Kemudian yang keempat adalah berdrama seakan-akan menjadi korban atau membuat drama kolosal. Jika dengan cara mengintimidasi mental tidak berhasil, manipulator biasanya akan mengambil trik lain dengan cara memposisikan dirinya sebagai korban. Manipulator akan menunjukkan jika yang dilakukannya adalah orang paling menderita dan kesal akan apa yang sudah terjadi, dengan tujuan untuk membangun rasa simpati lawan bicaranya. Jadi, jangan sampai lengah dan terpedaya oleh para manipulator. Untuk yang kelima adalah sifat egois yang tinggi. Manipulator cenderung lebih sering mementingkan dirinya sendiri. Manipulator tidak akan peduli dengan kepentingan orang lain walaupun orang lain sudah dirugikan. Bahkan tidak segan-segan mereka akan mengganggu orang lain supaya apa yang diinginkan tercapai. Mereka tidak akan peduli dan akan tutup mata dan tutup telinga walaupun bersalah. Mereka tidak akan pernah minta maaf. Justru korbannya yang disuruh minta maaf. Untuk yang keenam adalah mengambil keuntungan dari orang lain. Orang yang bersifat manipulatif akan selalu melakukan berbagai macam cara supaya dapat menguntungkan dirinya sendiri. Tidak peduli apa yang sudah diperbuatnya dan berapa banyak yang sudah dirugikannya kepada orang lain. Demi keuntungan dirinya dengan prinsip biarkan orang lain rugi, yang penting dirinya mendapat keuntungan dari kerja keras orang lain. Untuk yang ketujuh adalah menghindari tanggung jawab atau lari dari tanggung jawab. Seorang manipulator juga terbiasa dengan cara menghindar dari topik yang tidak dia sukai. Biasanya manipulator melakukan hal itu hanya untuk lari dari tanggung jawabnya. Hal itu dia lakukan supaya menghindari dari pertanyaan yang dia tidak sukai. Lalu mereka akan merespon dengan jawaban yang mematahkan. Contohnya ya, pertanyaannya sama melulu, itu aja, apa nggak ada yang lain. Jawaban tersebut akan membuat kalian merasa sudah membuatnya terganggu dengan tujuan supaya kalian tidak ingin membahasnya lagi. Oke teman-teman semuanya, demikianlah tadi 7 ciri-ciri sifat orang manipulatif yang harus diwaspadai, dihindari, bahkan ditinggal lari saja kalau orang yang memiliki sifat manipulatif atau orang manipulator.
Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih teman-teman telah menyimak video ini sampai selesai. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya, khususnya buat diri pribadi saya. Kebenaran datangnya hanya dari Gusti Allah Subhanahu wa taala, sedangkan kesalahan merupakan kehilapan diri pribadi saya dalam menyampaikan informasi ini. Untuk itu ya teman-teman ya, mohon maaf atas kesalahan dan kehilapan. Jangan lupa teman-teman sedekahkan subscribe kalian, semoga menjadi ladang amal jariah buat kalian semuanya. Sampai ketemu lagi dengan saya di video saya selanjutnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.